nama saya Nur Asia dengan NIM 2314010033 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizal dengan NIM 2314010014 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kami akan mempresentasikan materi tentang organisasi dan arsitektur komputer. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama, organisasi komputer yaitu merupakan aspek fisik dari sebuah sistem komputer yang mempelajari bagaimana masing-masing komponen dapat terhubung satu sama lain hingga dapat bekerja sama membentuk sebuah sistem komputer yang bekerja dengan baik. Contohnya yaitu detail dari perangkat keras yang dapat dilihat oleh pembuat sistem atau programmer, seperti interface yang digunakan, periferal, dan teknologi yang digunakan. Selanjutnya, arsitektur komputer, di mana arsitektur komputer ini memiliki definisi sebagai organisasi internal dari komputer dalam bentuk abstrak yang mendefinisikan kemampuan dari komputer dan model pemrogramannya. Komputer bisa saja memiliki model, bentuk, aplikasi, proses pembuatan, dan teknologi yang berbeda, namun masih menggunakan arsitektur yang sama. Arsitektur komputer dapat juga didefinisikan sebagai studi tentang struktur, organisasi, implementasi, dan performa komputer. Struktur komputer merupakan penataan bagian statis komputer. Organisasi merupakan interaksi dinamis antara bagian-bagian komputer dan sistem kontrolnya. Implementasi didefinisikan sebagai desain atau perancangan dari suatu bagian yang spesifik, sedangkan performa merupakan suatu kemampuan dari keseluruhan sistem maupun per komponen atau bagian dari komputer. Selanjutnya, struktur organisasi dan arsitektur komputer, di mana di sini ada 5 struktur. Yang pertama, Central Processing Unit atau biasa disebut dengan CPU, yang berfungsi sebagai prosesor utama yang mengontrol semua operasi dalam sistem komputer. CPU terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ALU atau Arithmetic Logic Unit yang berfungsi melakukan operasi aritmetika dan logika. Yang kedua, Control Unit yang berfungsi mengendalikan aliran instruksi dan data di dalam sistem. Struktur yang kedua yaitu memori yang berfungsi menyimpan data dan program yang akan dieksekusi oleh CPU. Memori terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama RAM, Random Access Memory, yang berfungsi penyimpanan sementara yang bersifat volatil. Yang kedua ROM, Read Only Memory, yang berfungsi bisa dibaca dan biasanya berisi instruksi permanen. Struktur yang ketiga yaitu sistem input-output yang berfungsi untuk berinteraksi dengan pengguna atau sistem lain seperti keyboard, mouse, monitor, dan printer. Yang keempat, bus yang berfungsi menghubungkan berbagai komponen dalam sistem komputer seperti CPU, monitor, dan memori, dan perangkat input-output. Yang kelima, cache yang berfungsi untuk menyimpan data yang sering digunakan mempercepat proses eksekusi program. Selanjutnya, fungsi organisasi dan arsitektur komputer. 1. Pemrosesan data. Komputer bertanggung jawab untuk menerima input, memproses data, dan menghasilkan output. Fungsi utama ini mencakup operasi aritmatika dan logika. Kedua, pengendalian dan penyimpanan data.
mengendalikan operasi program serta menyimpan data selama eksekusi dan untuk penggunaan di masa depan. Ketiga, I/O. I/O adalah singkatan dari input atau output. Sistem ini menangani masukan dari perangkat eksternal dan menghasilkan keluaran untuk perangkat eksternal seperti layar atau printer. 4. Komunikasi antar komponen. Memfasilitasi komunikasi antara prosesor, memori, dan perangkat input atau output. Selanjutnya, manfaat organisasi dan arsitektur komputer. 1. Optimalisasi performa. Dengan memahami struktur dan organisasi komputer, kita dapat mendesain sistem yang lebih efisien, misalnya dengan menambahkan cache untuk mempercepat akses data. Kedua, efisiensi pemrograman. Mengetahui arsitektur komputer membantu pemrogram dalam mengoptimalkan kode dan membuat program yang lebih efisien dalam hal penggunaan sumber daya. Ketiga, pengembangan perangkat keras. Desain arsitektur yang baik memungkinkan pengembang perangkat keras baru yang lebih cepat, lebih hemat energi, dan lebih murah. 4. Skalabilitas dan fleksibilitas. Organisasi yang baik memungkinkan komputer untuk berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan aplikasi baru. Kesimpulannya adalah organisasi dan arsitektur komputer adalah dua konsep yang saling berkaitan dan berperan penting dalam desain dan pemanfaatan sistem komputer. Arsitektur komputer mengacu pada konsep dan atribut yang tampak oleh pemrogram, sedangkan organisasi komputer lebih menekankan pada bagaimana komponen-komponen perangkat keras berinteraksi secara fisik. Pemahaman mendalam tentang organisasi dan arsitektur komputer memberikan landasan yang kuat untuk merancang sistem yang lebih efisien, responsif, dan berdaya guna tinggi dalam memenuhi kebutuhan komputasi modern. Itulah tadi hasil presentasi dari kami mengenai organisasi dan arsitektur komputer. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.